Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Dedi. Di video kali ini gue akan melanjutkan proses pengerjaan body kit original Yamaha R1M yang akan kita setting ke motor 150cc, yaitu Yamaha R15 V3 ya. Jadi motor sudah ada di belakang gue. Hari ini gue akan melanjutkan proses yang tertunda. Jadi di tahun lalu itu banyak job yang memang harus gue selesaikan lebih dahulu, jadi otomatis project ini harus gue pending. Dan di tahun 2020 ini gue akan melanjutkannya untuk kalian semua, oke? Terutama untuk yang punya motor ini, oke? Jadi yuk kita lihat apa aja sih ubahan yang sudah mulai gue install di motor Yamaha R15 V3 ini ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini guys, jadi motornya sudah kepasang. Banyak yang akan disesuaikan pastinya di motor Yamaha R15 V3 ini. Seperti video sebelumnya itu kan, untuk ukuran besarnya Yamaha R1M ini, fairing Yamaha R1M ini dengan fairing original Yamaha R15 V3 ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu beda jauh. Jadi gua rasa pakai dimensi ori tetap masih oke, tinggal penyesuaian dudukannya aja ya. Untuk sektor kanan gue edit di bagian sektor bagian blok mesin. Yamaha R1M itu dia tadinya itu sini udah cowak ya, udah ada lekukan ngikutin blok mesin aslinya. Nah yang ini sudah gue tutup lebih panjang, kemudian lebih pas dengan diameter lingkar blok mesin sebelah kanan ya. Kemudian sebelah kirinya juga sudah gue sesuaikan juga. Ini dia, untuk sebelah kiri sudah gue sesuaikan juga bagian blok mesin sebelah kiri ya. Kemudian tinggal gue pasang lagi nih cover body yang kanan kirinya ini bagian sebelah sini. Untuk body belakang masih gue hold. Gue akan tetap menggunakan jok originalnya Yamaha R15 V3 ini ya. Kemudian untuk tangki nanti menyusul. Jadi saat ini fokus pengerjaan ada di sektor bagian fairing dulu ya. Gue rasa di motor ini ada yang bakal kopong banget nih. Nah sektor sini akan kosong, jadi gue akan isi sektor bagian sini menggunakan delta box custom seperti originalnya. Gue udah siapkan bahannya ya. Oke, ini dia. Jadi ini motor ya, akan kita buat seperti ini karena bodinya juga kita pakai yang orinya ya, jadi otomatis tinggal penyesuaian aja ya. Terus kemudian gua akan isi dengan delta boxnya. Nah ini bahannya sudah gue siapkan. Gua akan bikin bentuk nih delta box ini biar bisa kepasang di Yamaha R15 V3 ini. Kalian tutupin sektor apa nih ya, coil ya, dan beberapa kabel-kabel kelistrikannya. Gua akan bikin ini dulu nih biar lebih padat. Oke, nantinya akan kita setting seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, gue akan langsung eksekusi bagian delta boxnya. Ikutin terus channel ini, jangan lupa subscribe dan ketik tombol like-nya dong, buat gue biar gue lebih semangat garap motor ini. Oke, ikutin terus, tonton videonya. Gue Dedi, thank you.
Jadi ini adalah proses pembuatan bentuk delta box yang menyerupai desainnya Yamaha R1M. Jadi ini gue buat untuk menunjang hasil maksimal pembentukan dari bodi Yamaha R1M ini. Pada saat pembuatan bodi custom ini macam-macam sih, biasanya ada yang menggunakan karton, styrofoam ataupun tanah liat. Nah, untuk metode kali ini gue menggunakan tanah liat. Ikutin terus prosesnya, oke? Halo guys, nah alhamdulillah untuk proyek pengerjaan desain delta box sudah beres, tinggal masuk tahap berikutnya yaitu proses kita kasih fiber ya. Jadi nanti ini covernya akan nempel ke bagian ya. Oke. Ya. Jadi nanti setelah di fiber kita akan baru fitting cover ini kanan kirinya. Jadi lanjut ikutin terus. Kondisinya sudah beres guys, jadi proses kemarin sudah diproses pembuatan model menggunakan clay, kemudian sudah prosesnya menggunakan sudah di matte fiber juga. Terus tahap berikutnya gue harus bikin sebelah kiri yang sama seperti ini, tapi untuk project yang sebelah kiri gue akan coba arahkan biar si Dadan yang ngerjain. Kita lihat prosesnya seperti apa. Dadan bikin sebelah kiri, ngikutin desain sebelah kanan yang sudah gue buat, oke? Jadi kita panggil aja coba Dadannya, ya. Dan, kita panggil Dadannya. Dan. Nah, ambil bangku. Nah, ini udah ada si Dadannya. Jadi, yang untuk pembuatan desain clay, ya. Kita lihat bareng-bareng kayak gimana hasilnya, oke? Siap terima tantangan? Siap? Oke, kerjakan. Selamat mencoba ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini kayak yang sebelah kanan ya. Posisinya sama persis, saya bikin duplikat yang sebelah kanan, saya bikin seperti yang kanan, kamu bikin sebelah kiri. Tapi nanti untuk proses finishing akhirnya nanti saya kontrol, nanti saya akan revisi dikit-dikit kalau masih kurang-kurang. Nanti kamu buat aja dulu lebarnya sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Sekarang kamu bisa mulai langsung, saya kasih contoh yang udah saya coba kasih sebelumnya ya. Kamu tinggal tampilin aja ini ya. Pokoknya tampilin dulu posisinya.
Oke guys, sudah beberapa hari si Dadan ini mengerjakan Delta Box untuk bagian sebelah kirinya Yamaha R15 V3 ini. Dan gue akan coba samperin dia, gue akan coba cek kerjanya dia itu kira-kira dia mengalami kesulitan di bagian mana. Kita coba tanya si Dadannya langsung ya. Oke, yuk kita lihat. Dan kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pusing apa gimana? Ya, nggak pusing. Oke, coba kita lihat. Dan gimana? Sejauh ini gimana? Ada kesulitan nggak? Apa yang bikin apa yang susah? Apa yang butuh arahan gimana? Susahnya di mana? Susah apa gampang deh? Coba gimana? Gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Gampangnya gimana? Gampangnya bikin dasar. Kalau lagi nempelin awal itu, doang, iya. gampang, asal Asal templong tempel aja. Ya, Nah, itu. terus yang susahnya itu bikin sama persis yang sebelah kanan. Itu yang agak susah tuh. Soalnya apa? Bagian dari sini nih, bagian dari radiator di sebelah kiri sama kanan itu kan beda. Iya. Yang sebelah kanan nggak ada klakson, di sebelah kiri ada klakson. Oh gitu, Nah, ya. itu bikin lekukannya nggak susah. Gitu ya. Nih kata si Dadan, gampangnya waktu pas pertamanya doang nih, nempel-nempelnya doang Iya, kayak itu berasa susah. mainan tanah liat biasa. Iya. Begitu udah mau tahap finishing, mendadak lama lagi gitu kan. Itu. Iya. Oke, tetap semangat ya udah. Nih Ya, coba siap. ntar saya cek apa yang mesti bisa saya pegang ntar ya. Oke, kita coba cek kerja Dadan ya. Nah, oke guys, jadi gua akan coba bantu Dadan untuk mengerjakan sebelah kiri dalam tahap finishingnya ya, biar Dadan juga cepat bisa ya. Oke, kita coba lihat mana gambarnya. Nah, oke guys, jadi sekarang project pembuatan clay modeling buat Delta Box R15 V3 ini sebelah kiri sudah beres. Jadi kita lihat langsung aja hasilnya ya. Oke, nah ini dia udah gue bantu untuk projectnya si Dadan nih ya. Jadi untuk project modelingnya semuanya sudah presisi, sudah disamain dengan kanan kirinya. Sekarang tinggal tahap berikutnya tugasnya Dadan untuk cetak fiber. Jadi ini nanti kamu tutupin ya Dan ya. Ya. Kamu tutupin supaya nanti nggak kotor ya. Terus kemudian nanti ini kamu cetak fiber. Oke? Jadi gimana nih untuk project ini kesannya gimana? Pelajarannya kayak dapat. Pelajarannya apa ya? Jadi untuk tahap awal sih gampang ya, tapi pas Iya. udah proses mulai presisi kanan kiri ternyata itu butuh waktu 2 kali lipat ketimbang waktu bikin yang pertama sebelah sana ya gitu. Soalnya kalau bikin untuk yang pertama itu kan agak lumayan gampang lah gitu. Kata siapa gampang? Kata dia. Susah dan kanan kiri Dan. Iya. Ya ada. Gampang buat itunya doang. Buat pertamanya Iya, doang. doang. Pas buat yang main kanan kiri ternyata lebih ribet lagi intinya. Jadi memang kelihatannya mudah, tapi ternyata pas teknis di lapangannya itu nggak semudah yang dilihat dan nggak semudah yang ditonton gitu. Katanya detailnya itu butuh waktu beberapa hari untuk bikin presisi kanan kiri ini gitu ya. Oke, buat teman-teman yang kalau mau mencoba di rumah silahkan dicoba. Selamat berkarya. Oke, dan lanjut ya Dimas ya. Oke guys, jadi gue akan bercerita sedikit tentang detail proses pengerjaan
bodi Yamaha R1M ini ke Yamaha R15 V3 ya. Kita lihat bareng-bareng yuk. Ini bodi yang sudah kepasang, kelihatan sudah kepasang, tapi ada detail-detail yang menurut gua harus pertimbangan cukup panjang untuk mengolah bodi ini supaya bisa terpasang rapi di Yamaha R15 V3 ini. Kita lihat langsung yuk. Nah, di depan ini jadi bodi Yamaha R15 V3 ini di sektor sini sudah gue sesuaikan ya. Terus kemudian air scope-nya sih udah rapi, ini sesuai originalnya Yamaha R15 V3. Cuma di bagian sektor sini nih ada undertail yang gue pakai, mungkin gue akan pakai originalnya, karena kalaupun gue rubah dimensinya pun akan tetap sama, karena di sini sudah sasis ya. Di sini sudah sasis, kalaupun gue ganti pakai fiber pun akan tetap segini-gini juga ukurannya. Jadi mungkin saat ini gue memilih opsi untuk tidak ganti undertail, biar undertail tetap pakai yang originalnya ini, karena kalau gue ganti undertail gue akan merubah banyak sistematis di sini. Gue harus bikin dudukan tempat aki, harus bikin dudukan sensor-sensornya ya, serta harus bikin dudukan tempat flasher dan sebagainya, banyak deh. Jadi gue kayaknya lebih memilih untuk tetap memakai undertail originalnya ya. Nah, ini sudah kepasang. Ini gue lumayan cukup makan waktu lama untuk memikirkan supaya ini bisa terpasang rapi, supaya ini nggak bolong. Apakah bodinya akan gue keluarkan? Otomatis dimensinya akan lebar, karena di sini aja tuh originalnya R1M itu tuh segini nih, joknya kecil. Sedangkan kalau R15 V3 sendiri dia lebih lebar ya. Jadi pilihannya apakah gue akan belah dua dan mengeluarkan paling nggak 3 jari, otomatis ini bodi akan oversize 3 jari kanan kiri ya. Atau gua akan pilih tetap size nya di luar, tapi gua akan memperkecil bodi bagian sebelah sininya supaya nut sini pas dengan nut bagian sini ya. Oke, ikutin terus proses pengerjaannya. Oke guys, jadi untuk proses pembuatan bodi Yamaha R1M ini sudah sampai tahap pembuatan dudukan. Gue udah buat dudukan sedemikian rupa. Kemudian untuk ukuran air scope-nya pun sudah disesuaikan. Ini masih bentuk originalnya Yamaha R1M, tapi ada
pengecilan sekitar 1 sentian lah ya. Jadi supaya untuk dimensi luar itu nggak terlalu besar. Nah ini jok gue tetap menggunakan mirip-mirip dimensi originalnya R15 V3 karena supaya nyaman ya dipakai harian. Jadi nanti yang bonceng juga masih asik, karena kalau bawaannya Yamaha R1M itu terlalu kecil, jadinya gua rasa pasti akan kurang nyaman dipakai harian ya. Terus kemudian dari samping ya, ini tampak belakangnya. Nah ini di sini tetap menggunakan undertail original ya, kemudian air scope-nya juga masih original Yamaha R1M belakang. Nah setelah ini gue tahapnya akan melakukan pembuatan fibernya ya. Oke, thank you. Nah oke guys, jadi untuk tahap pengerjaan Yamaha R15 ini gue sudah membuat fairing, sudah fitting, kemudian delta box kanan kiri sudah fitting, kemudian untuk buntut belakang juga ukurannya. Nah ini untuk sektor bagian jok belakangnya memang gue buat itu dia lebih lebar dari yang orinya R1M, karena sasisnya R15 V3 ini memang basicnya memang lebar ya, jadi gue nggak bisa bikin lebih ramping lagi. Dan gue juga mementingkan dari segi kenyamanannya dipakai harian di Jakarta ya. Jadi ini nanti single seatnya akan gue fitting, akan gue bentuk sedemikian rupa mirip dengan Yamaha R1M nya. So kemudian tahap berikutnya, kenapa dari kemarin gue belum mencopot cover tangki ini, karena gue berharap biar teman-teman itu kalau memang ada yang mau nyicil pembelian body kitnya bisa beli buntut dulu, atau fairing dulu, atau tangki dulu ya. Jadi setelah ini gue akan langsung setting bagian tangki, ikutin terus pengerjaannya. Oke.